pagi pemirsa, XI Update kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zevania Rizka, inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, cuaca yang tidak menentu memiliki dampak bagi segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah masalah kesehatan bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya flu, batuk, dan pilek. Cuaca panas dapat menyebabkan dehidrasi dan iritasi kulit, sedangkan cuaca dingin dapat menurunkan daya tahan tubuh. Tak hanya masalah kesehatan, perubahan cuaca juga merupakan suatu hambatan bagi siswa-siswi untuk berangkat ke sekolah. Ya pemirsa, di sini kita sudah terhubung dengan Suci Ramadan. Baik Suci, silahkan berikan laporan Anda. Ya pemirsa, cuaca yang tidak menentu dapat berdampak bagi anak-anak di sekolah. Di sini saya berada di SMA Negeri 1 Kaliurang dan saya bersama Bapak Sohardi. Ya Bapak, apa tanggapan Bapak tentang perubahan cuaca yang ada di sekolah bagi kesehatan? Bagi kesehatan, perubahan cuaca itu biasanya kalau dari perubahan dari panas ke hujan, musim hujan atau musim hujan ke panas, biasanya menimbulkan banyak penyakit. Pertama itu penyakit pilek dan demam. Adapun perubahan cuaca yang tidak menentu, entah pagi atau siang hari, kalau di pagi hari itu biasanya keterlambatan anak-anak untuk masuk sekolah itu lebih banyak kalau ketika hujan itu pada pagi hari. Kalau pada siang hari atau pertengahan hari itu menghambat untuk belajar mengajar kita di sekolah, karena kita ketahui bersama di sekolah kita juga belum ada, setiap kelasnya itu belum difasilitasi lampu dan lain sebagainya, sehingga juga menghambat untuk proses belajar mengajar. Ya, terima kasih Pak. Oke, Ya, di sini saya bersama salah satu siswa yaitu Nurhaliza. Apa tanggapan Anda tentang perubahan cuaca yang tidak menentu? Ya kalau bisa terkena penyakit-penyakit gitu kan, seperti flu dan batuk, itu tentunya Baik, itu dia laporan saya Zeva, kembali ke Anda di studio. Ya, baik Suci, terima kasih atas laporannya. Ya pemirsa, itu dia XI Update kita hari ini. Saya Zevanya Yiska, mewakili seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Saryana dan rekan saya Mustia Yukade Ulianti. Jadi kami akan membawakan berita tentang seorang bocah berusia 10 tahun di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan menjadi korban penganiayaan dan penyiksaan yang diketahui pelakunya adalah pamannya sendiri. Tindak kekerasan ini terjadi pada hari Minggu kemarin di Kecamatan Rilau Ale. Akibatnya korban menderita luka memar. Tidak hanya itu, saudara korban ini juga diketahui mengalami trauma dan gangguan psikis. Polisi telah menangkap pelaku di mana menurut kesaksian, pelaku tindak kekerasan itu dilakukan usai ibu korban meminta dirinya untuk memberi pelajaran kepada keponakannya. Korban dituduh beberapa kali mengambil uang nenek korban dengan total sekitar 400.000 untuk jajan. Pelaku melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang merupakan keponakannya sendiri, karena anak ini sering mengambil uang neneknya untuk buat jajan. Berapa yang diambil Pak uang? Kalau keterangan daripada neneknya dengan yang bersangkutan sudah
sekitar 400-an dan itu sudah beberapa kali pengambilan. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo pemirsa, selamat berjumpa dalam program Kompas.com. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda mengenai peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Dan kami akan menyajikannya dalam saya Gadis Puja Mandalega. Dan saya Nero Widya Putra akan menemani Anda dalam 3 menit ke depan. Dan inilah Prime Time News selengkapnya. Fenomena equinox akan terjadi di Indonesia pada Senin 23 September 2024. Sebelumnya, menurut Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional, Thomas Jamaluddin menyebutkan bahwa fenomena itu pernah terjadi pada 21 Maret 2024. Di hari terjadinya equinox, antara siang dan malam akan memiliki durasi waktu yang sama. Lantas, sebenarnya apa itu fenomena equinox? Equinox merupakan salah satu fenomena astronomi yang terjadi ketika matahari berada di atas garis khatulistiwa. Fenomena ini berlangsung pada periodik 2 kali dalam setahun, yakni pada 21 Maret dan 23 September 2024. Menurut BMKG, fenomena ini adalah fenomena alamiah. Saat fenomena ini berlangsung di luar bagian bumi, hampir sama, termasuk wilayah yang berada di subtropis utara maupun selatan. Fenomena ini juga sering dikaitkan dengan suhu udara yang dapat mencapai 40 derajat Celcius. Namun faktanya, equinox tidak terlalu mengakibatkan peningkatan suhu udara secara drastis. Dilansir dari laman 8, saat equinox terjadi, posisi matahari di garis ekuator atau di posisi zero latitude. Equinox sendiri adalah fenomena normal yang rutin terjadi. Ketika fenomena ini berlangsung, durasi siang dan malam di seluruh bagian bumi relatif sama. Fenomena equinox menyebabkan durasi siang dan malam terjadi hampir sama, yakni sekitar 12 jam di atas wilayah masing-masing yang dilalui. Fenomena ini memang akan menimbulkan peningkatan suhu udara di Indonesia. Namun, Subkoordinator Hubungan Pers dan Media BMKG, Dwi Rini Edrosari, menyatakan peningkatan suhu itu tidak terlalu signifikan. Di Indonesia, suhu rata-rata di hari-hari biasa berkisar antara 26 hingga 36 derajat Celcius. Fenomena ini juga dikatakan berbeda dengan gelombang panas dan tidak berdampak pada musim di Indonesia. Peningkatan suhu itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain, seperti radiasi matahari keseluruhan, pola sirkulasi atmosfer, dan konsentrasi gas-gas rumah kaca. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Gadis Puja Mandalega. Saya Nero Widya Putra, pamit undur diri dan sampai jumpa. Kita ke informasi lainnya pemirsa, angin kencang dan hujan deras kini menerjang Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah pohon tumbang dan menimpa bangunan dan juga menutupi jalan. Beginilah kondisi saat angin kencang dan hujan deras menerjang Klaten, Jawa Tengah pada Senin sore. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah pohon tumbang menutup jalan dan menimpa bangunan serta memutus aliran listrik.
Tidak sedikit pun atap rumah warga yang terbang terbawa angin. Data dari BPBD Klaten, Jawa Tengah, sedikitnya ada 12 desa yang dilanda angin kencang dan hujan deras. Meskipun tidak ada korban jiwa, warga diminta tetap waspada dengan cuaca ekstrim yang kerap menerjang tiba-tiba. Dari Klaten, Jawa Tengah, Nur Denisa Dan Destiana Rahmadewi mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya sebagai pembawa berita Iketut Riki Suantara. Dan saya Claudia Gavrioni. Kami akan menemani Anda berapa menit ke depan. Kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 nyatanya semakin banyak terungkap. Masing-masing tiap pemenang capres-capres 01 dan 03 meyakini rekayasa pemilu terjadi dari hulu ke hilir secara terstruktur, masif dan sistematik. Berbagai indikasi kecurangan dan pelanggaran pemilihan Pilpres 2024 semakin banyak terungkap. Tim nasional pemenang Anies Muhaimin, Timnas Amin, mengatakan ada 9 pola dalam kecurangan ini yang diyakini merupakan tindakan struktur, masif, dan sistematif. Anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Bambang Juyanto, mengatakan pelanggaran pemilu yang terjadi membuat klaim kemenangan yang digunakan menjadi tidak valid sebab kuantitas yang dirumuskan tidak berbasis pada kuantitasnya. Kuantitas itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaraan pemilu. Sehingga klaim kemenangan itu menjadi tidak valid karena kuantitas yang dirumuskan itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaraan pemilu yang diatur oleh undang-undang itu. Yang lebih menyedihkan lagi sebenarnya, legalitas yang dihasilkan itu sama sekali tidak mempunyai dasar legitimasi. Mas SS, Mas Sudirman tadi mengatakan seperti itu. Kalau kecurangan terjadi, integritas tidak terjadi, fairness tidak terjadi, bagaimana legitimasi bisa dibangun atas legalitas kuantiti yang tadi dikemukakan? Kami hampir sampai pada kesimpulan bahwa masif, sistematik, dan terstruktur itu benar-benar terjadi dengan kualitas kadar pelanggarannya yang jauh lebih dahsyat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Tim pemenang nasional Ganjar Mahfud juga mengungkapkan adanya rekayasa pemilu yang sistematif dari hulu ke hilir. Senjut PDIP, Kartus Kriyato, mengatakan ia menemukan edukasi kecurangan dan dugaan intervensi pejabat negara untuk memenangkan salah satu paslon. Dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Sementara itu, Fara Hukum Tata Negara Ferry Sari mengatakan bukan tidak mungkin sistem algoritma KPU juga merupakan bagian dari kecurangan. Namun Ferry menegaskan bahwa kecurangan yang terjadi juga harus dilihat di luar hasil, karena ada banyak peristiwa yang terjadi sebelumnya pencoblosan yang sangat mungkin untuk mempengaruhi hasil suara. KPU sudah rancang, dilarang 300 suara masuk, tapi tidak dilakukan. Makanya dari awal kami sudah menyatakan bahwa paket curang ini sudah dari hulu sampai hilir kalau pakai istilah Gibran gitu ya. Jadi tidak mungkin lagi dijelaskan satu persatu. Perdebatan kita itu lucu, perdebatan kita di hasil. Padahal kecurangan itu bisa saja di luar hasil yang mempengaruhi angka-angka itu. Bagaimana Bang Ari mau bisa membuktikan angka itu benar kalau kecurangannya terjadi sebelumnya? Ada money politik, ada tekanan dari aparat, keterlibatan penyelenggara, kepala desa, PJ gubernur, dan lain-lain. Pasti angka yang terlihat itu bisa saja normal, tetapi kejahatan pemilunya berlangsung dari awal. Akhir kata dari kami, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.
Selamat siang pemirsa, Anda akan bersama dengan kami selama 1 jam ke depan. Dengan saya sendiri Edi Kurniawan dan saya sendiri Komang Tri. Di acara kali ini kita akan bahas berita-berita Kalimantan Timur yang terbaru. Oke pemirsa, terjadi lagi kecelakaan di Desa Modang, Kuaro, Kaltim. Dalam kecelakaan tersebut melibatkan 2 mobil dan 1 motor. Kabarnya ada beberapa orang alami luka-luka karena terjepit mobil dan ada 1 orang yang meninggal dunia. Dan inilah detik-detik terjadinya kecelakaan tersebut. Sekian laporan berita yang kami dapat sampaikan pada sore hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Sampai jumpa di video lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Safwan Butori dan rekan saya Nurhaliza. Di sini kami akan menyampaikan berita tentang seorang penarik becak motor yang nekat menikam temannya hingga tewas. Seorang penarik becak motor di Kecamatan Medan Amplas di Sumatera Utara nekat menikam temannya hingga tewas. Pelaku mengaku kesal pemirsa karena korban yang kerap mengejek pelaku jika korban ini mendapatkan penumpang. Sebelumnya pelaku yang berniat untuk menghabisi korban ini membeli pisau dan langsung menantang korban untuk berduel. Hingga pelaku gelap mata langsung menikam korban hingga tewas di lokasi. Gerak cepat dari unit Trakslim Polsek Patumbak yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban dan mengejar pelaku hingga akhirnya berhasil ditangkap. Dari Trakslim Polres, tepatnya di Kranit Polsek Patumbak, yakni Yusuf Dabuta menyebutkan bahwa sebelumnya kejadian kedua penarik bentor ini juga pernah berkelahi dengan kasus yang sama. Sekian berita yang kami bawakan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan kami dalam acara seputar berita edisi Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 untuk menggambarkan berita-berita yang terkini dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi. Dari kawasan Tambora pemirsa, di mana belasan rumah di kawasan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat dilanda kebakaran hebat, belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Lokasi yang berada di pemukiman warga yang padat penduduk membuat api dengan cepat membesar dan merembet. Warga yang berada di sekitar berjebak memadamkan api bersama puluhan petugas damkar. Menurut salah satu warga, diduga api berasal dari konslet listrik di salah satu rumah warga. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Selain itu juga belum dipastikan adanya korban jiwa ataupun total kerugian akibat peristiwa ini. Selamat
pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam berita terkini. Saya Ahmad Subakti Dan saya Ketua Sabitri. Hari ini kami akan menyajikan berbagai informasi penting yang patut Anda simak. Selamat pagi pemirsa, kami hadir dengan berita sebuah kebakaran besar melanda Balai Kota Bandung. Benar sekali, tim pemadam kebakaran masih berjuang mengendalikan api. Kami akan menyajikan informasi selengkapnya langsung dari lokasi kejadian. Pada tanggal 7 November 2022, terjadi kebakaran di Gedung Balai Kota Bandung, Jawa Barat. Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan menghanguskan sebagian bangunan. Menurut info dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, api pertama kali muncul di area atap bangunan dan dengan cepat menyebar ke bagian lain. Sebab kebakaran diduga karena konsleting listrik. Meskipun investigasi lebih lanjut dilakukan untuk memastikan sumbernya. Sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, tetapi beberapa bagian penting dari gedung mengalami kerusakan signifikan. Balai Kota Bandung adalah bangunan bersejarah yang menjadi pusat pemerintahan kota. Akibat kebakaran ini, beberapa layanan pemerintahan sempat terganggu. Pemerintah Kota Bandung memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap akan berjalan meskipun ada kerusakan akibat kebakaran. Demikianlah berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat bagi Anda. Terus selalu waspada dan menjaga keselamatan rumah dari resiko kebakaran. Pastikan semua peralatan listrik dalam kondisi yang baik dan tidak ada barang yang mudah terbakar di dekat sumber yang baik. Ingat, pencegahan adalah kunci untuk melindungi keluarga dan harta benda Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetap aman di rumah. Saya Ahmad Subakti Dan saya Ketua Sabitri. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Seputar Info kembali hadir di sela-sela aktivitas bersama saya Fatima Aulia Sakti dan rekan saya ada Maulana dan Sergio Grecia yang akan membawakan berita terbaru dan aktual 22 Oktober tahun 2024. Kembali ke tanah air, proses hukum kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi menggelar reka kasus pembunuhan yang menyita perhatian warga luas. Tersangka juga dihadirkan di 8 lokasi kejadian dan memerankan 71 adegan. Melihat sekali lagi secara langsung Indra Septiarman, pembunuh Nia Kurniasari adalah hal yang dinantikan warga Kayu Tanam Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tak heran, dalam rekonstruksi ini polisi melakukan penjagaan ketat terhadap si pembunuh agar mereka ulang adegan dalam proses rekonstruksi berjalan kondusif. Setelah dipastikan aman, Indra pun memperagakan satu persatu kejadian sesuai lini masa di hari yang kejam bagi gadis penjual gorengan.
Sesekali teriakan kesal dari warga terdengar riuh. Mereka sangat ingin melampiaskan kemarahannya langsung pada Indra yang tega menghabisi nyawa seorang gadis yang disayangi banyak warga kampung karena kebaikan dan semangat juang tinggi untuk menghentikan kemiskinan keluarganya. Memahami emosi tinggi, warga, polisi pun tak lengah menjaga pemuda problematik itu agar tak dihakimi warga. 71 adegan selesai diperagakan oleh Indra dan sejumlah saksi kunci di 8 lokasi. Rekonstruksi ini dilakukan untuk mencocokkan keterangan tersangka dan saksi dengan kondisi di lokasi kejadian. 8 TKP yang sudah kita rekonstruksikan dengan 71 adegan di total keseluruhan TKP tersebut. Dalam rekonstruksi tadi perubahan atau perkembangan sampai saat ini kami masih mengumpulkan fakta-fakta baru di TKP, sekaligus kami berkoordinasi dengan jaksa untuk melihat secara detail pelaksanaan TKP tadi di persesuaian keterangan dari tersangka. Dari rekonstruksi ini terlihat jelas bagaimana Indra mengeksekusi Nia, si pecandu narkoba tersebut mencekik korban dari belakang hingga membunuhnya dengan jeratan tali rafia. Indra bukan satu-satunya tersangka dalam pembunuhan ini. Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Kompas TV kembali menyapa Anda dengan berita terpercaya dan teraktual. Saya Muhammad Reza Faryamada. Dan saya Ziaul Salsabila. Inilah Kompas TV selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama. Saudara Satuan Reserse dan Kriminal Satuan Sambas meringkus 4 pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Ironisnya dari 4 pelaku yang ditangkap merupakan anak di bawah umur. Inilah 4 orang masing-masing berinisial B alias Belon, T, A, dan R. Keempatnya ditangkap Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sambas pada Selasa pagi karena dilaporkan oleh orang tua korban menyetubuhi anaknya yang masih di bawah umur. Peristiwa itu bermula saat pelaku usai menyaksikan hiburan band di perjalanan, tepatnya di Jalan Setapar, Dusun Semomok, Desa Sengawang, Kecamatan Teluk Ramat. Pelaku melihat korban yang kemudian langsung turun dari motor mengejar korban. Saat berlari, pelaku B alias Belon memeluk korban hingga terjatuh ke tanah. Saat itulah pelaku B dan rekan-rekannya secara bergantian menyetubuhi korban. Korban kemudian langsung melaporkan peristiwa itu kepada orang tuanya yang ditindaklanjuti dengan membuat laporan ke Mapolres Sambas. Dari 4 pelaku yang ditangkap, 3 diantaranya yaitu T, A, dan R masih anak di bawah umur. Dari kasus tersebut sudah kita proses. Saat ini sudah kita lakukan pemanggilan dan terbaik sudah didampingi orang tua. Bapas dan terhadap korban maupun pelaku anak akan kita mintakan pendampingan terhadap psikologi, yang mana selanjutnya terhadap mereka tetap akan kita proses hingga tahap 2. Ancaman hukumannya 5 sampai dengan 15 tahun penjara. Para pelaku saat ini mendekam di sel tahanan Polres Sambas dan akan dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Samsul Hardi, Kompas TV Sambas, Kalimantan Barat. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsabila dan saya Reza. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Selama beberapa detik ke depan kalian akan menyaksikan kami berdua membawakan berita pagi hari ini. Video gelombang tinggi yang menghantam dermaga jembatan bekas pertambangan pasir besi ini
direkam oleh pemancing yang terjebak di ujung dermaga tersebut. Sedikitnya ada 70 orang pemancing dan nelayan yang masih terjebak dan tersolir di mendapatkan informasi terkait terjadinya gelombang tinggi di pantai Tegabulat, Kecamatan Tegabulat, Kabupaten Sukabumi, yang menyebabkan terputusnya jalur akses dermaga PT SBP dan menyebabkan 74 orang menjadi korban. Di antaranya 71 korban terisolir di dermaga dan 3 orang hingga saat ini masih dalam pencarian. Di ujung dermaga karena gelombang laut yang sangat tinggi. Dalam insiden itu, 4 orang terjatuh ke laut, 1 diantaranya berhasil menyelamatkan diri ke tepi pantai, sementara 3 orang lainnya hingga kini masih dinyatakan menghilang. Ketinggian ombak sekitar 2 hingga 3,5 meter, disertai angin kencang hingga 53 knot per jam ke arah timur. Orang dilaporkan terjebak di ujung dermaga bekas pertambangan pasir besi yang terputus akibat diterjang gelombang tinggi di pantai Tegal Bulat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Baik pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Muhammad Fadlan Ramadan. Saya Mariana Lemesi. Izin pamit dari hadapan Anda semua. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami di berita kompastv.com yang tentunya menghadirkan berita aktual, tajam, dan terpercaya. Ini kami akan memberikan informasi utama kepada Anda mengenai fenomena alam yang terjadi di Indonesia, yaitu peristiwa fenomena El Niño. Saya Eva Nur Ocitasari dan rekan saya Nopal. Kami akan menemani Anda selama 2 menit ke depan dan inilah berita selengkapnya. Fenomena equinox akan terjadi di Indonesia pada Senin 23 September 2024. Sebelumnya, menurut Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional Thomas Jamaluddin menyebutkan bahwa fenomena itu terjadi pada 21 Maret 2024. Di hari terjadi equinox, antara siang dan malam akan memiliki durasi waktu yang sama. Lantas, sebenarnya apa itu fenomena equinox? Equinox merupakan salah satu fenomena astronomi yang terjadi ketika matahari berada di atas garis khatulistiwa. Fenomena ini berlangsung pada periodik 2 kali dalam setahun, yakni pada 21 Maret dan 23 September 2024. Menurut BMKG, fenomena ini adalah fenomena alamiah. Saat fenomena ini berlangsung di bagian hampir sama termasuk wilayah berada di subtropis utara maupun selatan. Fenomena ini juga sering dikaitkan dengan suhu udara yang dapat mencapai 40 derajat. Namun faktanya, equinox tidak selalu mengakibatkan peningkatan suhu udara secara drastis. Dilansir dari laman 8, saat equinox terjadi, posisi matahari berada di garis ekuator atau di posisi zero latitude. Equinox sendiri adalah fenomena normal yang rutin terjadi. Ketika fenomena ini berlangsung, durasi siang dan malam di seluruh bagian bumi relatif sama. Fenomena equinox menyebabkan durasi siang dan malam terjadi hampir sama, yakni sekitar 12 jam di atas wilayah masing-masing yang dilalui. Fenomena ini memang akan menimbulkan peningkatan suhu udara di Indonesia. Namun, Subkoordinator Hubungan Pers dan Media BMKG, Wirini Endarsari menyatakan peningkatan suhu itu tidak terlalu signifikan di Indonesia. Suhu rata-rata di hari-hari biasa berkisar antara 26 hingga 36 derajat Celcius. Fenomena ini juga dikatakan berbeda dengan gelombang panas dan tidak berdampak pada musim di Indonesia. Peningkatan suhu itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti radiasi matahari keseluruhan, pola sirkulasi atmosfer dan konsentrasi gas
atas gas rumah kaca. Itulah tadi yang dapat kami sampaikan sekaligus penutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Eva Nur Acitaksari dan rekan saya pamit undur diri dan selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, kabar siang kembali menyapa Anda dan akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan. Kami juga akan menyiarkan beberapa berita viral yang baru-baru ini ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satunya kasus pembulian yang terjadi kepada salah satu siswa di SMP Cilacap baru-baru ini, yang pelakunya sendiri adalah kakak kelasnya. Bersama saya Tri Susanto Dan Adela Julianti, inilah kabar selengkapnya. Terdapat sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita mengamuk saat bertemu dengan pelaku bullying atau perundungan terhadap anaknya di sekolah. Disebut-sebut sosok wanita di video itu merupakan ibu dari siswa SMP di Cilacap yang anaknya dibully oleh MK. Dalam video peredaran terdengar suara jeritan seorang wanita mengamuk hingga memaki-maki seseorang. Ibu korban pun tak terima anaknya dianiaya oleh kakak kelasnya itu. Momen ini terekam saat beredar sebuah video di akun TikTok Ayuna April 13 pada Rabu 27 September. Tampak ibu tersebut tak bisa menahan emosi karena pelaku sudah menganiaya anaknya tersebut. Wanita itu terus memarahi pelaku meski sudah dipisahkan oleh beberapa orang. Namun wanita tersebut mengamuk meski sudah dipisahkan oleh beberapa pria yang berada di tempat kejadian. Dijelaskan dalam narasi video tersebut, ibu korban bahkan sampai tak nafsu makan karena melihat kondisi sang anak. Namun berdasarkan penelusuran Tribun Video, rupanya video wanita mengamuk tersebut adalah video lama pada kasus serupa yang terjadi di Cirebon. Dikabarkan pula bahwa hingga saat ini keluarga korban belum bertemu secara langsung dengan pelaku MK. Itulah tadi berita yang dapat kami sampaikan sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Adela Julianti dan Tri Susanto pamit undur diri dan selamat siang. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Nurlan Harmini dan rekan saya Danang Ardiansyah dalam acara seputar berita edisi Rabu 23 Oktober 2024 untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi hari ini. 70 orang dilaporkan terjebak di ujung dermaga bekas pertambangan pasir besi yang putus akibat diterjang gelombang tinggi di Pantai Tegal Bulat, Kabupaten Sukabumi. Video gelombang tinggi yang menghantam dermaga jembatan bekas pertambangan pasir besi ini direkam oleh pemancing yang terjebak di ujung dermaga tersebut. Sedikitnya ada 70 pemancing dan nelayan yang masih terjebak dan terisolir di ujung dermaga karena gelombang laut yang sangat tinggi. Dalam insiden itu, 4 orang jatuh ke laut, 1 diantaranya berhasil menyelamatkan diri ke tepi pantai, sementara 3 orang lainnya hingga kini masih dinyatakan hilang. Ketinggian ombak sekitar 2 hingga 3,5 meter disertai angin kencang hingga 53 knot per jam ke arah timur. Gelombang laut yang tinggi masih menyulitkan tim SAR gabungan untuk memberikan pertolongan kepada para pemancing tersebut, sementara korban tenggelam masih dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan masih berjaga di tempat kejadian untuk menunggu cuaca membaik, guna mengevakuasi 70 nelayan yang terjebak dan melakukan pencarian terhadap 3 nelayan yang tenggelam dan terbawa arus gelombang laut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di berita pagi hari ini.
Saya Nurul Harmini dan rekan saya Danang Ardiansyah. terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri. Selamat pagi pemirsa, perkenalkan nama saya Putri. Saya Alfonsus. Di sini saya akan membahas berita tentang operasi plastik. Apakah operasi plastik menggunakan plastik? Hampir seluruh masyarakat menganggap bahwa operasi plastik menggunakan plastik untuk melakukan operasi. Pernahkah kalian memikirkan seperti apa sejarah operasi plastik? Dan kenapa sih disebut dengan operasi plastik? Tak dipungkiri, sudah banyak penduduk di dunia ini yang melakukan operasi plastik. Mereka melakukannya mungkin karena beberapa alasan, seperti tidak percaya diri atau tidak puas dengan penempelannya. Operasi plastik adalah sebuah tindakan kedokteran yang menitik beratkan pada rekonstruksi atau perbaikan cacat dan kekurangan fungsional pada fisik pasien yang dikarenakan oleh penyakit cedera, penyakit bawaan, dan pembedahan yang pernah dijalani. Jadi, kenapa dinamakan operasi plastik? Bukan berarti operasi menggunakan bahan plastik ya. Operasi plastik berasal dari dua kata, yaitu operasi yang berarti pembedahan dan plastik yang berasal dari bahasa Latin plastikos yang artinya membentuk atau merubah bentuk. Pemirsa, sekian perjumpaan dari kami. Saya Putri. Sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, beberapa menit ke depan Anda akan bersama kami dan saya Nisma Rehana dan saya Immanuel Chris Daud. Sebagai informasi lainnya pemirsa, angin kencang dan hujan deras ini menerjang wilayah Klaten, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah pohon tumbang menimpa bangunan dan menutup jalan. Inilah kondisi angin kencang dan hujan deras menerjang Klaten, Jawa Tengah pada Senin sore. Akibat peristiwa tersebut, sejumlah pohon tumbang menutup jalan dan menimpa bangunan sekolah serta memutus aliran listrik. Budak sedikit atap rumah warga yang terbang terbawa angin datar dari BPDB Klaten, Jawa Tengah. Sedikitnya ada 12 desa yang dilanda angin kencang dan hujan deras. Meskipun tidak ada laporan korban jiwa, warga diminta tetap waspada dengan cuaca ekstrim yang kerap menerjang tiba-tiba. Dari Klaten, Jawa Tengah, Indriatno Prilianto, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita di Jawa Tengah pagi hari ini. Saya Nisma Rehana dan rekan saya Immanuel Chris Daud. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Najwa Nur Aziza. Kami akan membawakan berita tentang kebakaran hebat Pasar Pagi Sangkulirang. Kebakaran hebat Pasar Pagi Sangkulirang, Desa Benua Baru Hilir, Kutai Timur yang direkam warga terjadi Kamis 22 Agustus 2024 dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat meluas. Warga bersama petugas gabungan bekerja sama untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi pada pukul 1.15 dan pemadaman selesai pada pukul 5:55.
menyelamatkan barang yang masih bisa diselamatkan. Pasca kebakaran, sejumlah warga masih berupaya mengumpulkan sisa-sisa yang ada. Saat ini BPBD telah mengirimkan tim ke lapangan untuk mendata sekalian menyalurkan bantuan dasar kepada para korban. Sekretaris Penanggulangan Bencana Daerah Indra Ari menyatakan api baru bisa dipadamkan setelah 4,5 jam berkobar. Tercatat 381 petak kios toko termasuk penginapan yang dilalap api. Kebakaran di daerah pasar yang mana seluruh kawasan pasar itu terdampak dari kebakaran. Terkait kejadian itu terjadi pada pukul 01.15 dan dari upaya pemadaman itu dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran Sangkulirang, BPBD sendiri, terus lingkungan perusahaan membantu untuk pemadaman yang terjadi di pasar Sangkulirang. Terus untuk pemadaman itu selesai di pukul pukul 5:45. Sekian berita singkat dari kami tentang kebakaran Pasar Pagi Sangkulirang. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Kembali hadir menyapa Anda. Pada kesempatan kali ini kami akan menghadirkan informasi terkini yang menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Di antaranya kabar mengenai hujan lebat yang mengguyur kota Solo hingga menyebabkan banjir di beberapa titik kota. Selain itu, kami juga akan menghadirkan beberapa berita lainnya terkait berbagai peristiwa yang terjadi di kota Solo. Bersama saya, Rebecca Sabu. Dan saya Awalia. Inilah Spinmas News lengkapnya. Kita ke kabar pertama pemirsa, Minggu 8 Mei 2022, pukul 13.00, hujan lebat mengguyur kota Surakarta, hingga menyebabkan sebagian besar wilayah Solo tergenang banjir, sehingga membuat aktivitas warga terganggu. Di wilayah Monumen Pres Solo, tepatnya di Jalan Gajah Mada nomor 359, air naik hingga lutut orang dewasa, membuat transportasi yang akan melintasi wilayah Jalan Gajah Mada terpaksa terhambat banjir. Ini disebabkan karena hujan lebat yang mengguyur kota Solo sejak pukul 13 sampai pukul 15 sore, hingga menyebabkan beberapa sungai yang ada di Solo meluap dan menyebabkan banjir di beberapa titik di kota Solo. Warga yang akan melintasi kawasan Jalan Gajah Mada Solo dihimbau untuk memutar arah karena tingginya air yang menggenang di kawasan Jalan Gajah Mada. Kabar selanjutnya pemirsa, Car Free Day Solo yang biasa diselenggarakan di Jalan Selamat Gradi Solo pada akhirnya dibuka kembali pada minggu depan 11 Mei 2022 setelah hampir 2 tahun ditutup karena adanya COVID-19. Hal ini merupakan kabar baik bagi beberapa kalangan masyarakat, terkhusus bagi pedagang kaki lima yang biasa berjualan di kawasan Car Free Day. Masyarakat lain juga menerima kabar baik tersebut dengan dibukanya kembali Car Free Day. Esok, beberapa masyarakat juga sudah berencana mengisi liburan dengan berolahraga bersama keluarga tercinta di kawasan Car Free Day. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Bersama saya, Rebecca Sabu. Dan saya Awalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kabar pagi kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani Anda di sela-sela
Kegiatan diantaranya adalah kabar tentang rombongan santri kecelakaan 4 meninggal dunia. Bersama saya Muhammad Mulisandre dan rekan saya Alda Widiananda. Berikut berita selengkapnya. Ya, baik pemirsa, minibus dengan nomor polisi DK7834AI terguling dan menabrak pembatas di jalan tol Tuas Bawen Ungaran kilometer 432. Minibus yang membawa rombongan santri dari Islamic Center bin Abbas Yogyakarta ini mengalami kecelakaan pada Jumat siang. Kejadian kecelakaan ini bermula saat melewati lokasi kejadian yang menurun dan menikung. Diduga sopir kurang berkonsentrasi sehingga saat berusaha mendahului kendaraan lain justru menabrak tembok pembatas jalan dan terguling serta terseret beberapa meter dalam kondisi terguling. Minibus yang membawa rombongan santri ini baru berhenti setelah menabrak besi pengaman jalan tol di jalur kiri. Minibus tersebut membawa rombongan santri yang berjumlah 25 orang termasuk sopir dan pendamping. Para santri rencananya akan mengikuti lomba MTQ di kota Semarang. Akibat kejadian ini 11 orang mengalami luka-luka dan 4 meninggal dunia. Diduga untuk sopir dari Elem kurang konsentrasi pada saat mendahului sehingga membanting setir ke arah kanan sehingga menabrak pembatas jalan. Kami menerima 12 rujukan pasien dalam kondisi penanganan. Ada 6 orang yang tidak butuh penanganan berat, artinya masih bisa ringan saja. Kemudian yang 2 meninggal. Korban kecelakaan saat ini masih mendapatkan perawatan di 2 rumah sakit, yakni RSUD Kondo Suwarno Ungaran dan Rumah Sakit Kusuma. Sedangkan korban meninggal semuanya dibawa ke RSUD Kondo Suwarno Ungaran. Dan pemirsa, liputan tadi sekaligus penutup perjumpaan kita di kabar pagi hari. Saya dan rekan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekian dan sampai jumpa.